Halo, Apa kabar? Gimana? Kudus, Kudus. Aman, tentrem? mm-mm, aman. Aman. Covid piye? Hah? Covid teh piye? Ini loh, Nopo? Nopo? aktif. Gini loh, baru-baru mulai gini loh. Mbok ya kabar baik, ngono loh. Ini loh apa? Hmm, Saya banyak lihat orang-orang ya, baik di grup maupun hmm, di sekeliling gitu ya. Ini hmm. COVID, masalah COVID ini kok membingungkan ya, nggak bisa Bingungan apa? diprediksi gitu. Ya, Yang mati, yang katanya begini, begini, begini. Waktu awal kan yang nggak usah khawatir, nggak usah takut. Yang mati itu kan yang tua gitu ya, yang usia lanjut gitu. emangnya manusia? Anak-anak. Emangnya manusia yang nentuin hidupnya manusia? Jadi gini, Ya, oh itu yang banyak mati itu yang punya bawaan komorbid itu kan, hmm. gitu. Nah, Terus misalnya asma banyaknya itu jantung, terus semuanya itu seringkali nggak tahan gitu. hmm, Apa, langsung bablas gitu ya. hmm. Isa meninggal gitu loh, yang punya komorbid. Nah, Hmm. terus Terus, ada lagi kan mungkin ada sing hmm. ya umat Tuhan gitu lah. Oh, mungkin itu Hmm. ini orangnya jahat sih gitu. Hmm. Orangnya banyak berbuat jahat sih. Dosa. Ah, dosanya banyak gitu ta. Kena Makanya kutuk mati gitu. gitu. Mati ku kena murka Tuhan gitu kan ya. Hmm. Nah, nah tapi sekarang yang kenyataan yang ada semua itu dipatahkan semua gitu loh. Hmm. Berapa uh, waktu yang lalu kan kita tahu ada Hmm. orang baik dan Ya. bahkan hamba Tuhan ya, Hmm. anaknya masih kecil-kecil lagi berapi-api dan waduh jadi berkat. Aku aja apa namanya baru kenal itu setelah diberitakan meninggal, kepingin tahu gitu loh, buka Ya. gitu. Oh iya memang hamba Tuhan ini bagus gitu ya. Aduh sayang Hmm. ini kalau sudah dipanggil Tuhan gitu kan. Anaknya masih Hmm. kecil-kecil. Yang Ya. yang terakhir itu dapat perhatian dari pemerintah sampai suami istri ini dijadikan duta gitu loh. Duta Hmm. apa ya WHO untuk masalah kelainan anak ya, pertumbuhan anak-anak gitu loh. Ya. Itu sudah dapat perhatian dari pemerintah itu, Hmm. pemerintah Indonesia. Tapi kok Hmm. Tuhan secepat ini gitu. Terus Hmm. acara ibadah semuanya, ya saya kagum dengan kehidupan Hmm. hamba Tuhan yang muda ini. Jadi Hmm. kebaktiannya diiringi lagu-lagunya yang semangat, berkemenangan gitu, bukan yang Hmm. apa sih namanya mendayu-dayu bikin tambah sesek ya. Itu jadi berkat. Terus ada Hmm. lagi agak jauh lah bos gitu. Hmm. Berhasil usahanya. Itu juga diberi Hmm. Tuhan. Terus ya banyak orang yang jadi punya
belum pernah ngalami itu, yang sekarang ini juga lagi berhadapan ya, ini tetap gentar, tetap khawatir, bingung, posisinya bingung, terus ketakutan sendiri. Nanti aku mati apa enggak ya? Mati apa sembuh kan nggak ada yang tahu. Manusia nggak bisa ini mastiin. Jadi nggak ada jaminan, nggak ada kepastian kalau kena COVID itu apakah dapat jatah dipanggil Tuhan, apa dapat jatah sembuh, itu nggak ada yang bisa memastikan hari ini. Nah itu menurut Ibu gimana? Untuk bisa ya kita semua juga ya yang belum ngalamin itu bisa tahu harus bagaimana gitu. Itu aja Bu. Gitu. Ya memang sih hari-hari belakangan ini, masa pandemi ini banyak versi ya tentang COVID. Ada yang nggak percaya kalau COVID itu ada, kayak gitu kan. Nah bisa ada juga yang bilang kalau COVID ini penyakit setan, kayak gitu kan. COVID ini penyakit aib, penyakit ini merupakan penyakit kutuk dan lain sebagainya lah. Terlalu banyak versi yang ada ya. Mau dibilang ya COVID itu ada gitu kan. Dan yang ada sekarang kita kembali lagi, memang ya tidak ada satupun manusia yang bisa menjamin ya kehidupan manusia, tetapi hanya Tuhan sajalah yang menjadi jaminan bagi setiap umatnya, gitu kan. Tuhan sajalah yang berhak atas hidup dan matinya umat manusia. Ya, karena kan kita manusia hanyalah seonggok debu tanah yang diberikan nafas hidup ya oleh Tuhan. Jadi tidak satupun manusia yang bisa menentukan ya hidup atau matinya, gitu. Jadi di sini ya kembali lagi ya. Jadi apapun yang ada, kita diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan, tetap tenang ya, karena ada tertulis ya bagaimana kita tetap tenang, kita yang diam, Tuhan berperang bagi kita. Dan firman juga menyatakan, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa, gitu. Jadi apapun masalah kita, mau baik dalam masalah perekonomian ya, apalagi terutama nih ya sakit penyakit. Kalau perekonomian kan masih bisa ditanganin gitu ya, dengan bagaimana kita bisa kita minta hikmat Tuhan untuk apa yang harus kita lakukan untuk bisa menghasilkan dana untuk kehidupan kita lah. Tapi kalau sakit penyakit ini kan sangkut pautnya dengan tubuh kita ya. Dan sakit penyakit itu kita bisa rasakan gitu, bagaimana nggak nyamannya tubuh ini ya. Nah jadi di sini sebetulnya firman Tuhan itu untuk segala persoalan. Jadi firman Tuhan itu tidak membila-bila, oh kalau yang untuk sakit begini, oh untuk yang ekonomi begini, enggak. Ya, yang pasti jadilah tenang, ya tinggal tetap dalam tenang gitu. Itu dalam segala keadaan masalah. Ya. Nah, hari-hari belakangan ini yang rame-rame, yang banyak banget ya menjadi ada satu hujatan, praduga dan lain sebagainya adalah COVID ya. Nah, terlalu banyak rekayasa yang ada. Karena apa? Orang-orang terpengaruh dengan broadcast, baik itu tulisan ataupun video-video yang beredar kayak gitu. Ya, apakah itu broadcast bisa dipertanggungjawabkan atau tidak ya? Orang selalu telan mentah-mentah gitu. Nah, tidak dicerna, main share. Kadang bahkan ada belum dibaca udah di-share, belum ditonton videonya langsung di-share ya. Jadi di sini bisa dikatakan mental ya, mental rakyat, mental jemaat itu sudah dihantam lebih dulu gitu. Nah, perihal untuk COVID ya, kenapa ada yang bisa diselamatkan, ada yang tidak bisa diselamatkan. Nah, terutama ini yang banyak perbincangan yang terjadi, kok hamba Tuhan juga mati karena COVID gitu. Kok orang-orang yang sudah punya nama besar, yang
Ya. punya integritas baik, integritas tinggi, dan sangat dipercaya kalau dia itu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bisa dikatakan dia nggak punya cacat celah di hadapan Tuhan. Kok matinya bisa kena COVID gitu kan? Ya, sebetulnya bukan seperti itu statement yang harus dinyatakan, kok mati kena COVID gitu. Nah, di sini masalah cara kita lahir, masalah cara kita hidup, ya bagaimana kita mati itu kita nggak bisa tahu gitu ya. Yang pasti di sini kan Tuhan mengajarkan kita tidak boleh menghakimi. Ya, mau baik atau tidak baik cara mati seseorang atau baik tidak baik cara kelahiran seseorang itu bukan bagian kita. Ya, yang pasti sebetulnya mau baik atau tidak baik cara lahir atau cara mati, bagaimana respon ya, respon dari pihak yang terkait. Ya, nah di sini bisa dikatakan ya sebelum panjang lebar ya, saya mau bilang juga bahwa saya penyintas ya, penyintas COVID ya, tanggal 23 Desember 2000 saya dinyatakan positif, dan tanggal 30 Januari 2001 saya puji Tuhan dinyatakan negatif ya. Ya, jadi di sini saya mengalami banyak hal di sini, perjalanan saya bersama Tuhan. Kalau saya sih bisa bilang ya perjalanan saya bersama Tuhan semasa saya mengalami COVID ya. Ya. Dan di sini juga suami saya juga tertular ya oleh saya gitu. Nah, bisa dikatakan ya suami saya punya penyakit bawaan jantung ya, pasang ring 2 gitu, dan saya juga penyakit bawaannya darah tinggi gitu. Ya di sini tapi puji Tuhannya suami saya keadaannya jauh lebih baik dari saya ya. Ya jadi di sini awalnya mungkin sepertinya ya karena saya tidak pertama kali yang saya terjadi kegentaran, saya merasa bersalah gitu karena ya apa namanya nularin ke suami gitu ya. Nah jadi di situ mungkin saya lebih banyak diam, jadi nah timbullah nggak pengen makan gitu kan, sudah mulai rasa menggerogot, tidak ada nafsu makan. Nah dimulai saya meresponi males makan gitu, nah kondisi tubuh mulai melemah gitu ya. Nah tetapi akhirnya pada saat saya melihat kondisi suami saya jauh lebih baik dari saya ya, jadi saya tempat juga terbersit, loh kok Tuhan, kok aku lebih drop gitu kan. Nah jadi Tuhan mengingatkan diem ya, diem, aku diem, puji Tuhan, udah bener ya, diem. Jadi di sini diem supaya Tuhan yang menyatakan diri gitu ya, karena firman Tuhan diam supaya engkau bisa berdoa. Dan puji Tuhan di dalam diam saya mendapatkan firman ya di Yohanes 11 di ayat 4 ya, Tuhan menyatakan penyakit ini tidak akan membawa kematian, dan oleh sebab penyakit ini ya Tuhan dimuliakan gitu. Berarti di sini kan bisa dikatakan satu jaminan ya, jaminan dari firman bahwa penyakit ini tidak akan membunuh saya gitu. Karena jelas tertulis penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi oleh penyakit ini nama Tuhan dimuliakan. Nah di situ mulai ya kekuatan yang daripada Tuhan saya terima, kegairahan yang daripada Tuhan ya untuk menjadi menang dan mengalahkan maut itu sangat-sangat luar biasa. Itu yang mendongkrak ya, mendongkrak roh, jiwa dan raga saya gitu. Jadi ya sekalipun sepertinya nggak enak makan, sekalipun sepertinya badan remek dan lain sebagainya yang menghantam ya untuk membuat kita lebih terhantam lagi,
itu saya lawan dengan kekuatan Tuhan. Saya tetap bermazmur, saya tetap menyatakan firman Tuhan, dan saya tetap deklarasikan ini penyakit tidak membawa kematian, tetapi nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan saya. Saya harus menang, saya harus mengalahkan COVID. Dan puji Tuhan, ya. Tapi memang kelihatannya tidak makin membaik, gitu. Tetapi apakah dengan tidak makin membaiknya kita akan menjadi lemah lagi? Enggak. Harusnya tidak. Karena apa? Di saat firman itu diturunkan, ya. Nah, maka firman itu akan teguh, ya, bersama kita. Tetapi bukan bagaimana keteguhan firman itu ada di dalam kita, tetapi bagaimana kita yang teguh di dalam firman. Amin. Ya, kitalah yang harus teguh di dalam firman, karena firman itu ya dan amin, alfa dan omega, janji Tuhan itu ya dan amin. Dan persoalannya bukan janji Tuhan bagaimana bisa direalisasi di dalam kehidupan kita, tetapi respon kita kepada firman itu seperti apa. Ya, keadaan semakin tidak membaik. Ya, keadaan saya semakin drop sampai pada hari Sabtu. Dan puji Tuhan, suami saya berkoordinasi dengan lingkungan, ya, dan akhirnya ya, saya ditawarkan untuk isolasi di rumah sakit. Dan puji Tuhan, ya, awalnya saya berpikir isolasi di rumah sakit, gitu kan. Tetapi saya berpikir positif. Saya isolasi di rumah sakit untuk bagaimana suami saya juga bisa fokus dengan pemulihannya, gitu. Nah, akhirnya saya ke rumah sakit. Ya, puji Tuhan, tensi saya wow luar biasa, ya, bisa dikatakan berapa ya lagi itu. Nggak tahu 180/90 ya. Ya. Tapi saya nggak ada rasa apa-apa gitu. Ya, tapi puji Tuhan untung cepat juga dibawa ke rumah sakit ya untuk segera ditindak. Dan puji Tuhan selama di rumah sakit juga yang saya lakukan ya banyak berdiam dengan dalam diam, walau karena apa juga diam juga bukan semata-mata karena suara saya udah nggak ada, bukan karena leher saya sakit, dada saya sesak kayak gitu, tetapi roh saya tetap bisa menyembah, ya, roh saya tetap bisa menyembah, jiwa saya tetap bisa menyembah, sekalipun tubuh sepertinya hancur, sekalipun tubuh rasanya remuk gitu, ya. Terus saya bergairah tetap di dalam Tuhan, dan saya juga tidak lupa membawa Alkitab gitu. Jadi sekalipun dalam kondisi lunglai dan mata juga sebetulnya sudah kayak apa namanya, ada bayang-bayang seperti itu ya. Nah, tapi saya lawan gitu. Dan akhirnya puji Tuhan, ya saya juga bisa jadi berkat malah di ruang isolasi gitu ya. Ya, saya bisa doakan setiap mereka, dan di saat saya ada berkat ya saya bagi-bagi. Ya bisa dikatakan saya bisa ngawarung loh waktu lagi di isolasi ya. Nah, akhirnya jadi di sini saya bisa katakan, nah, ada aturan-aturan yang harus kita lakukan ya. Di sini kan dokter nyatakan ya, kalau dokter sudah nyatakan nggak mungkin, tetapi di dalam Tuhan apa sih yang nggak mungkin bagi Tuhan? Ya, dokter ataupun manusia bisa menentukan, ya, menentukan hidup manusia. Tetapi Tuhanlah yang lebih berhak yang menentukan hidup kita. Kenapa? Firman Tuhan yang hidup. Nah, firman itu adalah Allah sendiri. Ya, dan firman itu adalah kekuatan bagi kita. Kalau dinyatakan firman itu kekuatan, berarti firman itu hidup nggak? Amin. Hidup ya, nggak? hidup. Hidup. Nah, karena kita kan dihidupkan, ya, selain dengan firman Tuhan, kita juga kan diberi nafas hidup oleh Tuhan kan? Benar? Ya. Ya. Kita manusia diberikan nafas hidup, kita ciptaan yang berbeda dari ciptaan yang lain gitu. Ya. Ya. Jadi di sini bagaimana kita tetap tenang, tetap tinggal tenang, mau persoalan apapun, terutama masa COVID ini, apapun yang terjadi, sepertinya seolah-olah saturasi menurun, seolah-olah tubuh semakin lunglai, tubuh semakin hancur.
tetapi rohlah yang akan membuat kita menjadi hidup. Roh Tuhan. Amin. Ya. Amin. Karena di sini di dalam kita adalah Roh Kristus. Oleh sebab itu Kristuslah yang lebih berdaulat dalam kehidupan kita. Ya. Jadi sebenarnya COVID ini apakah harus disyukuri atau tidak, itu tergantung dari kita. Ya, kalau bisa dikatakan, ya masa-masa seperti ini bisa dikatakan ini juga masa penuaian, ya. Dan COVID juga bisa dikatakan di mana orang bisa berbalik kepada Tuhan. Coba kalau nggak ada COVID, orang kan nggak akan cari Tuhan, orang nggak akan rame-rame berdoa. Dan sekarang kita lihat dengan COVID, berapa banyak ya media digunakan untuk bisa bisa saling mendoakan satu sama lain. Kalau dulu mana ada orang terpikir untuk menggunakan media sebagai perpanjang tangan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Benar? Ya. Bisa dikatakan saat ini sekarang ibadah setiap hari. Dulu kan paling banter ibadah cuma hari Minggu sama komsel, sudah selesai. Nah, hari-hari ini setiap hari ada ibadah dari pagi sampai malam. Tapi apakah mereka ada dalam keseriusan, itu urusan mereka gitu ya. Nah, jadi di sini bisa dikatakan ya ini masa di mana umat manusia harus berbalik kepada Tuhan, dan apapun yang terjadi tetap Tuhanlah yang harus menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Dan yang pertanyaan, kok bisa sih, ya kok bisa sih, atau kok tega-tega amat, Tuhan nggak adil ya, kok orang-orang yang terbaik ya, orang-orang yang dinyatakan tidak bercacat celah, orang-orang yang kesalehannya bisa diperhitungkan, integritasnya tinggi di dalam Tuhan, kok mati kena COVID gitu, kok Tuhan tuh nggak adil ya, kok Tuhan tuh begini, kok Tuhan tuh begitu gitu. Ya. Nah, yang ada kita sebetulnya, nah bukan aib ya. Kalau saya sih bisa bilang bukanlah aib pada saat seorang hamba Tuhan atau orang yang dikenal Tuhan itu mati kena COVID, atau dia ada kesalahan, ada dosa, ada kutuk, tidak. Ya, sekarang di sini dan sesungguhnya pada seseorang yang kita kenal, dia dikasihi Tuhan dan dia mengasihi Tuhan, punya integritas yang tinggi, ya sesungguhnya bukan dia yang diperhadapkan, ya, ya bukan si hamba Tuhan ini yang diperhadapkan kok begitu, tetapi sesungguhnya orang-orang yang ada di sekeliling ya, di sekeliling hamba Tuhan ini atau orang yang dikenal Tuhan ini sedang dilihat ya, mindsetnya seperti apa tentang Tuhan. Ya, apakah mindsetnya kok Tuhan gak adil, atau dia merenung, ya Tuhan, ya apa yang harus aku lakukan, ya. Dan seharusnya kita lihat kehidupan almarhum ini seperti apa, ya. Yang kita tahu dia hidup sebagai teladan, yang kita tahu dia punya integritas tinggi, yang kita tahu dia tidak pernah peduli akan kehidupannya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, kenapa tidak hal-hal seperti ini yang kita renungkan? Kenapa tidak kebaikannya, integritasnya, keteladanannya yang kita pikirkan? Bukan COVID-nya, bukan cara matinya yang kita uli, tetapi kehidupannya itu seperti apa? Nah, yang ada selanjutnya, ya, apakah integritasnya bisa kita adopsi? Apakah keteladanannya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita? Ya, supaya apa? Kita bisa mati berkemenangan seperti dia, gitu. Kita bisa mati berkemenangan seperti apa yang telah diteladaninya. Dan berapa banyak orang terlalu gampang untuk mengatakan, baik itu dalam pelayanan ataupun di mimbar, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi di saat dia diperhadapkan di ujung tanduk, ya, dia perhadapkan kepada maut,
itu kegentaran dan ketakutan yang ada. Ya. Nah, apakah firman yang pernah dia nyatakan di mimbar atau pada jemaat Tuhan bisa dipertanggungjawabkan pada saat dia sedang menghadapi maut? Betul? Ya. Ya. Nah, jadi di sini, jadi yang kita renungkan dan kita bawa lagi dalam doa. Ya. Apakah karya-karya Tuhan di dalam kehidupan seorang hamba Tuhan yang telah meninggal ini, ya, pekerjaannya masih ada yang belum selesai. Nah, yang ada bagaimana kita mendoakan siapa yang akan Tuhan pakai untuk meneruskan karya-karya Tuhan yang ada di dalam kehidupan hamba ini sebelumnya. Nah, bagaimana kita bisa melihat karya-karya Tuhan yang belum tuntas dalam kehidupan hamba Tuhan ini, ya, tetap masih bisa direalisasikan di muka bumi ini. Ya, makanya kita doakan, apakah istrinya yang akan meneruskan, apakah anaknya yang akan meneruskan, atau apakah orang-orang di sekelilingnya yang akan meneruskan, apakah orang-orang yang hasil mentorannya yang meneruskan, atau mungkin kita yang akan meneruskan tongkat estafet yang Tuhan berikan kepada hamba ini, gitu. Jadi bukan kita berpikir, Tuhan kok nggak adil sih, gitu. Kok gitu-gitunya Tuhan, kok tega-teganya Tuhan, seakan-akan Tuhan tuh nggak pernah peduli dengan perbuatan baik yang dia pernah lakukan di atas. Tuhan tidak pernah peduli dengan karya-karya yang sudah direalisasikan dalam kehidupannya. Tuhan tidak peduli dengan pengorbanan yang ada dalam kehidupan selama pelayanannya. Nggak seperti itu, gitu. Ya, karena ya itu tadi, bagaimana satu orang ini bisa menjadi contoh, menjadi modul, ya, bagi orang-orang sekelilingnya. Mungkin tanpa kita sadari, mungkin kita juga mungkin hanya bisa melihat karya Tuhan dalam kehidupan orang itu, tapi kita tidak pernah melihat karya Tuhan itu dalam hidup kita. Kita tidak pernah melihat pemakaian Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita hanya bisa melihat pemakaian Tuhan atas orang lain. Kita hanya melihat pemakaian Tuhan hanya pada hamba-hamba Tuhan, ya. Tetapi apakah kita pernah mengkoreksi diri? Pernahkah kita merenungkan pemakaian Tuhan dalam kehidupan kita? Yang ada, jadi akan mari di sini mungkin dari keluarga yang ditinggalkan oleh hamba-hamba yang punya integritas tinggi, yang mengetahui kalau orang yang kita kasihi tidak ada cacat celahnya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Mari kita rubah mindset kita bahwa hal itu terjadi seizin Tuhan. Hal itu terjadi ada dalam kedaulatan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan hambanya mati dalam kesia-siaan. Yang pasti di sini, mau baik atau tidak baik cara mati seseorang, itu bukan urusan kita. Bagian kita, bagaimana kita menjadi generasi penerus dari apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan seseorang yang sudah menjadi teladan dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita bisa terus merenungkan bagaimana tongkat estafet itu bisa ada di dalam kehidupan orang-orang di sekeliling ataupun dalam kehidupan orang-orang percaya, umat Tuhan yang akan melanjutkan tongkat estafet ini. Jadi itu nih, jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan nih, kita tidak boleh melihat dari satu sisi, tapi kita lihat dari sisi anugerah kasih karunia Tuhan, apa yang Tuhan mau nyatakan. Kembali lagi seperti tadi firman tadi, penyakit itu tidak mematikan, tetapi kemuliaan Tuhanlah yang akan dinyatakan. Jadi di sini mari kita tetap
berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, tetap kita ada di dalam kemuliaan Tuhan, dan apapun yang terjadi tetap renungkan firman Tuhan itu, dan bagaimana firman Tuhan itu bisa hidup di dalam kehidupan kita dan kehidupan kita menjadi berkat. Ya, jadi berapa banyak orang kalau sakit, ya kalau tergeletak, ya kalau berbeban berat katanya, dah malas baca firman Tuhan, jadi malas doa, jadi malas nyembah, jadi nggak bisa nyembah katanya gitu. Nah sebetulnya kalau kita benar-benar berani menyatakan diri kita umat Tuhan, ya imamat yang rajani, ya mau baik atau tidak baik keadaan yang ada, kita tetap harus baca firman Tuhan, renungkan, dan bagaimana kita bisa mengaplikasikan firman Tuhan ini menjadi kebenaran di dalam kehidupan kita. Kedua, tetaplah berdoa, singkirkan intimidasi, nggak bisa doa, singkirkan intimidasi, nggak bisa nyembah dan lain sebagainya. Ya, jadi di sini, ayo, mari kita tetap setia, mau baik keadaan atau tidak baik keadaan, tetaplah setia di dalam kebenaran firman Tuhan. Gitu loh nih. Iya Bu, thank you pencerahannya ya. Jadi gimana? Ya saya bisa tangkap nilai-nilainya untuk bisa buat diri, aplikasikan ya hari ini buat hidup saya sendiri, dan juga berharap buat semua umat yang ada. Yang pertama, usah geger-gegeran. Iya, yang pertama, yang dari semuanya ini, yang pertama adalah dalam segala perkara kita harus ambil respon yang benar. Respon yang benar gimana? Ya, cari kebenaran yang sudah kita yakini. Ya, yang pertama segala perkara. Karena secara khusus ya buat umat Tuhan sendiri, karena ada tertulis bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ya, mungkin orang-orang yang belum di dalam Tuhan, peristiwa seperti ini, perkara seperti ini memang adalah ya ndak harus orang di luar Tuhan, bisa juga orang di dalam Tuhan juga. Ini adalah gelombang yang akan membawa kemurtatan kalau responnya salah. Ya, mungkin merasa, ini buktinya begini, Tuhan ada nggak sih, ya kan? Yang ngomong tentang Tuhan, yang sudah mendedikasikan hidupnya dengan Tuhan, terbukti mati, gitu kan? Seperti itu. Ini juga gelombang yang akan membawa kemurtatan seperti yang ada di Daniel berapa itu saya lupa, bahwa akan terjadi seperti itu, gelombang kemurtatan. Tapi orang yang hatinya ya, orang yang ada di Tuhan, yang hatinya teguh di dalam Tuhan, itu akan tetap kuat dan bertindak, gitu kan? Ada ya, seperti itu. Jadi yang pertama tadi harus tetap ambil posisi respon yang benar. Jadi artinya jangan terbawa arus. Apapun perkara itu, pertama harus teguh diri dulu. Ambil posisi berdiri, respon benar dulu. Cari respon benar itu seperti apa, gitu kan? Dan yang kedua harus menyadari bahwa seluruh kehidupan di bumi ini dan di surga ini semuanya ada dalam kedaulatan Tuhan. Jadi harus percaya bahwa adanya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ada satu kuasa, ada satu tangan yang berdaulat atas seluruh ciptaannya. Gitu kan? Dari menciptakan sampai pada tujuan menciptakannya itu mau buat apa, itu hanya ada di tangan Tuhan. Dari awal Tuhan menciptakan ini,
di tahun ini, mau aku buat di tahun ini, tahun sampai berapa, batas waktunya sampai berapa, mau dibuat tahun ini, mau tak muliakan, mau tak bentuk, ini Tuhan sendiri yang menentukan. Harus sadar ada Tuhan pencipta yang menciptakan kita. Jadi kita nggak bisa berbantah dengan pencipta. Semua ada dalam kedaulatan pencipta. Ya, Tuhan menciptakan kita untuk apa, sampai kapan, itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Ya, semua ada dalam pengawasan Tuhan. Kita harus tunduk pada kedaulatan Tuhan. Itu yang terbaik bagi kita. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang sempurna, yang menciptakan segala sesuatu. Dari firman-Nya berkata, baik adanya. Jadi kita percaya semua yang diciptakan Tuhan itu baik adanya untuk tujuan yang baik, gitu itu ya. Jadi kedua, ada kedaulatan Tuhan, harus kita sadari. Jadi semua itu harus sadar bahwa ada Tuhan, gitu ya. Dalam keadaan baik atau tidak baik, ada Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Yang ketiga, kita harus Tuhan dalam mengiring Tuhan itu. Hari-hari ini justru ini adalah kesempatan untuk kita boleh menghidupi firman Tuhan, janji Tuhan. Ini kesempatan untuk kita boleh mengalami janji Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami karya-karya Tuhan. Ya. Kita nggak bisa hanya kata orang. Kita bisa bersaksi tentang Tuhan kalau kita mengalami sendiri, seperti itu. Nah, dalam perkara ini yang dari Bu Elsa sampaikan itu, satu hal yang umat Tuhan harus sadari, yang ada di dalam Tuhan harus sadari, dalam menghadapi segala perkara apapun, termasuk COVID ini, yang pertama adalah tenang. Jadilah tenang dulu, gitu ya. Jadilah tenang, karena dari ketenangan kita itu mudah dipimpin, kita mudah diingatkan, kita mudah merenungkan, gitu. Kita mudah mendengar suara Tuhan. Dalam tinggal tenang kita berdoa, karena hanya di dalam berdoa saja kita itu terhubung dengan, bisa mengimpatasikan kita kekuatannya, penghiburannya, damai sejahteranya. Dan yang lebih lagi, Tuhan memperdengarkan suaranya untuk menuntun kita, untuk menyatakan mau dibawa kemana kita dalam perkara ini. Seperti yang Bu Elsa dapatkan. Bu Elsa dapatkan bahwa penyakit ini tidak membawa kematian, tapi membawa kemuliaan bagi Tuhan. Nah, itu Tuhan kerjakan buat Bu Elsa. Tapi saya juga yakin buat orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan lewat COVID ini, saya yakin mereka pun menerima saat mereka bersekutu dengan Tuhan dengan benar, mereka menerima perkataan Tuhan, sehingga mereka pun pasti gitu kan, pasti siap. Dan seperti salah satu contoh yang saya ikuti itu dari hamba Tuhan muda itu, yang pada akhirnya, di akhir mau meninggal, dia menyampaikan sesuatu kebenaran, bahwa hidupnya itu untuk Tuhan, hidupnya bagi Tuhan. Apa yang dia khawatirkan tentang anak, istri, anak juga milik Tuhan, istri juga milik Tuhan, urusannya itu Tuhan, gitu loh. Jadi dia berkara. Jadi nggak ada hubungan, nggak ada ini lagi yang jadi beban yang mengikat dia lagi, gitu. Jadi nggak ada beban yang dia khawatirkan membuat dia damai sejahtera. Nah, dari situlah Tuhan tuntun dia untuk pada kehendaknya pulang. Tapi saya yakin dia sudah terima, sudah mengerti, mengenal akan kehendak Tuhan dan kebaikannya. Itu. Jadi dengan tenang kita bisa berdoa. Di dalam berdoa kita
bisa menguatkan roh kita. Karena hanya dengan roh yang kuat itu mampu menaklukkan segala kedagingan, kelemahan daging kita. Seperti yang Bu Elsa saksikan, bisa menyembah, ya, bisa berdoa, bisa baca, masih bisa baca firman, masih bisa di ruang isolasi pun masih bisa mendoakan orang, di ruang isolasi pun masih bisa menyampaikan, ya, yang saya berbagi berkat, menyampaikan, sharing dengan firman kekuatan, ya, kata-kata yang menguatkan seperti itu. Bahkan orang nggak ngerti kalau Bu Elsa itu lagi di ruang isolasi seperti itu. Itu karena rohnya dibangun, dikuatkan, ya, berapi-api itu. Nah, ini mengingatkan saya tentang Paulus dan Silas, ya. Waktu itu dia juga belenggu, diikat dengan satu ikatan jerat yang buat mereka itu nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi roh mereka tetap menyala-nyala kuat, dan roh mereka yang mendukung, mendorong mereka untuk menaikkan pujian penyembahan. Pujian penyembahan mereka ternyata mendatangkan pasukan malaikat untuk menyatakan kebesaran Tuhan seperti itu. Nah, itu kunci dari kenapa kita harus dalam segala perkara, supaya kita tahu Tuhan, mengenal kehendak Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan kita juga dibawa karya Tuhan yang sesungguhnya lewat perkara yang sedang kita alami. Betul. Nah, terus yang terakhir tentang yang hamba Tuhan, orang-orang yang baik, orang-orang yang kita tahu itu saleh hidupnya. Kenapa begitu cepat dipanggil Tuhan? Ya, istilahnya kalau manusia hidup masih belum selesai ini tugasnya, masih bagus-bagusnya gitu. Nah, ini kan tentang Tuhan Yesus juga. Tuhan Yesus sendiri kan juga bahwa dia datang ke dunia, diutus di dunia untuk melakukan pekerjaan Allah. Nah, pekerjaan Allah itu kan tentukan, yang memberi pekerjaan itu kan Allah, kapan waktunya. Nah, ya, kehendak makananku adalah melakukan kehendak Allah. Nah, dalam kehidupannya juga dia Yesus itu melakukan kehendak Allah. Nah, waktu dia harus mengalami kehendak Allah, yaitu disalibkan, karena murid-murid ini sewaktu dia ada itu mereka itu hanya sebagai penonton, tapi bukan pemainnya. Dia hanya melihat, menonton Yesus itu mengajar dengan hikmat yang luar biasa. Yesus itu menyembuhkan orang sakit, mengadakan mujizat dan macam-macam. Ya. Jadi waktu waktu Yesus masih bersama dengan murid-murid untuk melakukan kehendak itu seperti kayak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, dan tidak mengerti apa yang harus jadi bagian mereka, sehingga waktu jadi belum mengenal sesungguhnya kehendak Allah. Jadi waktu Tuhan Yesus itu melakukan kehendak Allah, disalibkan, mengalami penderitaan, mereka itu nggak siap, ya, seolah-olah mereka itu kaget. Loh, ya, ini seperti kayak kondisi sekarang buat orang-orang yang ditinggal panutan oleh teladan dari hamba-hamba Tuhan. Loh, kok seperti ini? Loh, kok nggak ada permulaan Tuhan? Kok nggak ada pertolongan Tuhan? Loh, kok Tuhan malah kok kayak jahat, nggak adil gitu ya. Tapi dari maksud semuanya, seperti Tuhan Yesus juga ada mengatakan, lebih baik aku pergi, supaya murid-murid ini boleh terus meneruskan tongkat estafetnya yang Tuhan Yesus sudah lakukan, bisa lakukan di bumi. Selama Tuhan Yesus masih ada, murid-murid itu
jadi cuma jadi pengikut aja, pengekor lah istilahnya, pengekor ya, bukan pengikut yang sejati, tapi pengekor. Tapi begitu Tuhan Yesus naik ke surga, terus mencurahkan Roh Kudusnya, itu mulai berfungsi dengan seharusnya. Demikian hal yang terjadi yang saya tangkap seharusnya untuk orang-orang yang ada yang kehilangan dari panutan teladan. Ini waktunya mereka bangkit. Apa yang sudah mereka dapatkan, segala kebaikannya, itu mereka mulai memberi diri untuk sungguh-sungguh mengikuti teladan hamba ini dengan mengaplikasikannya, mengikut seperti yang mereka lakukan dalam hidupnya. Mereka memberi, istilahnya gini, biji itu harus mati supaya ada pertumbuhan dan berbuah lebih banyak lagi. Demikian diizinkan Tuhan, hamba Tuhan ini untuk pulang dulu, supaya pengikutnya apa yang sudah menerima pengajaran teladan, nilai-nilai yang bagus itu, mereka menjadi seperti hamba Tuhan ini, teladan ini. Soalnya juga ada di Roma 8 katakan orang yang dipanggil itu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Betul. Ya kan? Jadi kita serupa dengan Kristus, menyatakan serupa dengan Kristus dengan apa ya? Gini, Kristus harus naik ke surga. Betul. Nah, seperti ini juga telah harus pergi pulang duluan supaya yang pengikutnya itu menjadi serupa. Banyak jadinya seperti itu. Itu yang saya tangkap, nilai-nilai dari yang Bu Elsa share, menjadi kekuatan buat saya sendiri. Responinya, wis jangan bingung lagi, jangan takut gitu ya. Yang sudah kekuatan, cari hikmat, kebenaran itu untuk bisa berespon benar di dalam tuh, seperti itu. Nggak usah bingung, nggak usah gegeran. Ya, kalau saya lihat juga sekarang ini banyak perbantahan bikin bingung, Bu, ya kan? Ahli ini. Kenyataannya seperti ini, gitu kan, malah bingung. Seperti itu. Jadi makanya kenapa, makanya kan kenapa kita selalu diperhadapkan akan pengenalan Allah yang benar, gitu kan? Jadi supaya jangan sampai terjadi penyesatan-penyesatan yang ada. Dan sesungguhnya di masa COVID ini, ya iman kita lah yang dipertaruhkan, ya. Bukan nggak boleh kita meminta doa kepada orang-orang, ya. Kita sangat-sangat boleh meminta doa-doa kepada orang, tetapi bukan berarti kita harus menggantungkan iman kita kepada orang-orang. Yang ada sebenarnya kitalah pribadi yang berperkara langsung dengan Tuhan, bukan orang-orang yang mendoakan kita yang berperkara dengan imannya, gitu. Jadi di sini bagaimana kita pribadi yang sedang mengalami satu persoalan atau yang sedang mengalami sakit penyakit, terutama COVID saat ini, iman kita lah yang dipertaruhkan, ya. Dan karena apa? Orang-orang sekeliling kita itu adalah sebagai sebagai satu dukungan bagi kita, ya, untuk bagaimana kita bisa menghadapi perkara ini bersama-sama, ya, menghadapi perkara ini sama-sama dengan arti kata, ya, ada penghiburan, kan Tuhan katakan kan ada penghiburan Roh Kudus. Nah, penghiburan Roh Kudus ini dari mana? Ya sudah pasti orang-orang sekeliling kita. Yang penghiburannya mungkin dengan kata-kata yang memotivasi kita untuk bersemangat, dengan kata-kata memotivasi kita untuk cepat sembuh, dengan memotivasi kita, ya, di dalam doa-doa, ya. Tetapi tetap kitalah secara pribadi yang harus berdiri teguh atas kebenaran firman Tuhan, ya. Karena apa? Firman Tuhan itu teguh, ya, atas setiap kita. Firman Tuhan itu teguh atas janji-janji Tuhan yang sudah dinyatakan bagi kita. Sekarang persoalannya bukan bagaimana keteguhan firman Tuhan itu di dalam kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah seberapa besarkah keteguhan iman kita akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan terbalik, ya.
Ya, karena firman Tuhan tidak harus diragukan. Kita tidak perlu meragukan kebenaran firman Tuhan, kita tidak perlu meragukan keteguhan firman Tuhan. Tetapi kitalah yang harus mengkoreksi diri. Sudah tegukah kita akan iman kita pada dasar kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi di sini makanya ciri-ciri salah satu ciri orang pemenang yaitu bagaimana dia bisa berdiri teguh di dalam imannya pada kebenaran firman Tuhan. Gitu nih. Jadi ojo ngeyel. Yo. Supo meneh. Kita yang sudah tahu kebenaran korban, ya. Tidak hanya jadi penonton, tapi itu PR. Ya. Betul. PR. Kita umat Tuhan harus PR. Bisa mengalami Tuhan gitu kan. Harus. Istilahnya jangan jadi apa namanya calo. Ya. Jangan jadi calo. Ya kan? Keren dikit lah marketing gitu. Gak pernah diaplikasikan dalam hidup. Tuhan itu jadi Tuhan itu adalah Tuhan, adalah roh dan hidup, bisa dihidupi, bisa dialami itu, ya, bisa dialami untuk segala situasi. Oke, Bu, thank you. Oke, kita doa dulu yuk. Kita doakan bagi mereka yang saat ini sedang tergoncang, yang saat ini sedang membutuhkan kekuatan dari Tuhan dan sedang membutuhkan penghiburan bagi setiap mereka yang ditinggalkan ya. Yuk. Ya Aba ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saat ini kami sepakat Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Kau nyatakan kasih anugerah-Mu atas setiap mereka yang sedang mengalami lembah kekelaman Tuhan dan juga sedang mengalami COVID saat ini, baik yang isoman ataupun yang diisolasi Tuhan. Kami percaya Bapa, kekuatan firman-Mu meneguhkan setiap hati mereka saat ini dan menjadi sesuatu kekuatan yang ekstra supranatural dinyatakan atas setiap mereka saat ini dan jadilah sembuh dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan bagi setiap mereka yang ditinggalkan Tuhan, kami percaya damai sejahtera dan sukacita-Mu senantiasa memberikan penghiburan bagi setiap mereka. Dan pada saat ini Tuhan yang masih punya pertanyaan kenapa begini, kenapa begitu Tuhan, kami percaya Bapa, kebenaran terang firman-Mu Kau nyatakan atas setiap mereka dan mampukan mereka Bapa menerima tongkat estafet yang telah Kau tetapkan bagi setiap mereka supaya kerajaan-Mu ditegakkan tinggi atas setiap kehidupan mereka di bumi seperti di surga, dan pemakaian-Mu akan setiap mereka sempurna dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mari umat pemenang sama-sama kita nyatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam pemenang dan jadilah pemenang. Haleluya. Amin. Bye-bye. Bye-bye.